战是你。滚吧！这就是下场。好。Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishingji season 4 episode paling baru, yaitu episode 10 ya guys. Berhubung film animasinya belum tayang, maka dari itu kita akan merangkum versi komiknya dulu ya guys. Dimana di episode sebelumnya Kaisar Sitian sudah membuka kedoknya bahwa ialah pemimpin jiwa-jiwa kegelapan yang ada di surga, dan ia berencana akan mengatur ulang alam surga, mengganti semua dewa dan deva dengan dewa-dewa yang sudah terasuki oleh kegelapan. Dan di situ sudah ada dewa-dewa star yang siap menyerang alam surga. Jenderal Dewa Barat pun langsung marah ketika melihat mereka sudah berani menunjukkan jati diri kegelapan mereka. Para prajurit pun juga sangat keheranan karena ternyata rekan-rekannya di surga selama ini ternyata banyak yang telah bergabung ke dalam jiwa-jiwa kegelapan. Jenderal Barat pun segera mengajak sahabatnya, yaitu Jenderal Utara, untuk segera bertindak melawan kegelapan yang telah muncul. Akan tetapi tak disangka guys, Jenderal Dewa Utara ternyata tidak berada di pihak yang sama. Ia juga sudah berada di pihak kegelapan, sehingga hal itu mengagetkan Jenderal Dewa Timur dan para jinggang. Desitan pun kemudian mendekati Sasin bahwa inilah saatnya untuk berubah keyakinan ke dalam era baru, yaitu era kegelapan. Dengan nama Kaisar Bayangan Hitam, Desitan memproklamirkan diri bahwa akan membawa era baru kejayaan di alam surga. Dan tak disangka Jenderal Dewa Utara pun juga sudah jatuh ke dalam kegelapan. Ia mengatakan kalau kelompok mereka berbeda dari jiwa tercemar para siluman rendahan dan manusia, bahwa dewa kegelapan surga itu indah dan murni, dan malah membuat menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta, meningkatkan kemampuan mereka secara spiritual, dan mereka semua malah bangga dengan sebutan Dewa Bayangan Hitam. Mengetahui hal tersebut, para prajurit alam surga pun menjadi kebingungan. Ia tidak tahu lagi mengabdi kepada siapa, karena sebagian dewa-dewa tinggi, bahkan kaisarnya pun sudah jatuh ke dalam jiwa kegelapan. Akan tetapi Desitan pun langsung meyakinkan mereka bahwa di bawah kepemimpinannya di era yang baru, surga akan jauh menjadi lebih hebat, dan mereka tidak perlu khawatir perubahan ini akan berlangsung dengan damai dan cepat. Di situ pelayan surga Sasin yang bernama Ningning pun juga ikut merayu Sasin untuk bergabung ke dalam kegelapan. Ia juga menyatakan perasaannya bahwa ia sudah lama menyukai Sasin, dan dengan dirinya yang sudah menjadi bagian dari Bayangan Hitam, ia kemudian menjadi berani untuk menyatakan perasaannya seperti saat ini. Akan tetapi itu tidaklah mungkin. Sasin pun mengatakan kalau arwah jahat tetaplah arwah jahat, dan arwah jahat pastilah selalu menjadi musuh dewa, dan seorang dewa yang punya harga diri tak akan pernah bekerja sama dengan kegelapan. Mendengar hal itu, Jenderal Barat pun sangat senang dan mendukung perkataan Sasin. Akan tetapi itu membuat Kaisar Sitian kecewa. Ia pun mengatakan bahwa dewa yang tidak mematuhinya tidak punya alasan untuk terus hidup di surga ini. Dan pasukan kegelapan pun serentak turun dari atas dan bersiap menyerang para prajurit di alam surga. Dan perang pun pecah guys. Scene kemudian beralih flashback menceritakan sejarah istana surga, yaitu istana yang berada di atas awan yang megah dan mengawasi kehidupan di bumi. Memiliki 36 istana dan 72 aula. Atap bangunannya terdiri dari emas, sembari buruh mistik dan langka mengelilingi istana itu. Suara nyanyian yang tak berhenti dan kedamaian yang abadi di langit. Dewa dari berbagai tempat berkumpul di sini, memimpin di bawah kekuasaan dewa yang paling kuat. Dan semua yang ada di sini diciptakan oleh para dewa kuno yang dikenal dengan 3 dewa suci oleh generasi sekarang. Dan mereka bertiga memilih berhibernasi dan memilih dewa dengan hati termurni sebagai ketua untuk memimpin surga. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk memilih Desitan sebagai pemimpin surga, sedangkan mereka akan tidur lagi selama 1000 tahun. Dengan kecerdasan, toleransi, dan kebaikan hatinya, ditambah lagi tangannya menggenggam pedang surga yang mewakili kebajikan, Kaisar Sitian pun menjadi pemimpin yang terbaik di surga. Dia terkenal dengan image yang sangat baik hati kepada sesama, sehingga Kaisar Sitian berhasil mengumpulkan banyak sekali dewa yang kuat yang mengabdi di bawah dirinya. Mulai Tathagata yang dikenal dengan Dewa Rulai, Dewa Sasin, serta keempat jenderal Dewa Surgawi,
8 Jinggang, serta jenderal perang terkuat Sanyan Shimata III, dan juga pasukan dewa yang masing-masing dipimpin oleh komandan yang mahir dalam militer dan sipil. Dan alam surga pun menjadi sangat berjaya di bawah kepemimpinan Kaisar Sitian. Akan tetapi walaupun begitu, Sitian tak pernah puas. Hatinya selalu diganggu oleh sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Hingga tibalah hari ini, dia telah memutuskan untuk menghancurkan semua yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Beralih di alam surga yang pecah dengan peperangan yang sengit, para dewa kegelapan pun menyerang prajurit langit dengan sangat beringas. Mereka telah menunggu pertarungan ini sejak lama, sehingga mereka sangat menikmati pertarungan ini. Diperlihatkan seseorang yang tampaknya tidak asing menyapa Jenderal Dewa Barat. Tampaknya ia mempunyai dendam lama kepada Jenderal Barat, sehingga ia pun ingin membunuh Jenderal Barat dan ingin menggantikan posisi Jenderal Dewa Barat. Dan tak terasa, hanya dengan kurun waktu sebentar saja, pasukan bayangan hitam telah banyak menghancurkan pasukan langit. Akan tetapi, sebagian dari 8 Jinggang di situ bertekad untuk tidak putus asa dan tidak menyerah. Mereka bertekad untuk bertarung mati-matian untuk melindungi surga. Akan tetapi, tiba-tiba muncul sesosok naga yang memakan kepala dari anggota Jinggang tersebut. Sangat miris memang, 2 di antara 8 Jinggang ternyata juga sudah bergabung dengan kegelapan. Sehingga hal itu membuat Jinggang yang lain kaget dan suasana pun menjadi semakin kacau. Beralih ke Sasin, tampak Ningning pun terus merayu Dewa Sasin agar bergabung bersama dirinya dalam kegelapan. Tetapi dengan tegas, Sasin mendorong Ningning untuk menjauh, karena kalau tidak, ia akan membunuh Ningning. Akan tetapi tiba-tiba datanglah Dewa Star kegelapan yang menyerang Sasin. Tetapi dengan santuy Sasin bisa menghindarinya, dan ia mengatakan kalau Dewa Star tersebut selamanya tidak akan pernah bisa mengungguli dirinya. Akan tetapi Kaisar Sitian di situ tiba-tiba ikut nimbrung guys. Kalau Dewa Star kegelapan sekarang jauh lebih kuat daripada dahulu, sehingga dia terpilih menjadi pelindung bayangan hitam. Dan dengan sombongnya Dewa Star tersebut bertekad akan merobek tubuh Sasin dan meminum darahnya. Dan ia ingin menggantikan posisi Dewa Sasin, yaitu sebagai pelindung surga yang baru. Akan tetapi tiba-tiba bong! Sebuah tongkat sakti yang elastis memukul perut dewa jelek tersebut hingga terpental guys. Dan ternyata itu adalah siapa lagi kalau bukan Sun Wukong guys. Dengan ceria dan penuh semangat, Sun Wukong mengatakan kalau semua dewa surga kegelapan itu sangat jelek. Dan jika dibandingkan, Wukong merasa Dewa Sasin sedikit lebih tampan dari mereka semuanya. Wah, ada-ada saja ya guys. Sin kemudian beralih kepada rombongan Biksu Tong yang saat ini berjuang menghadapi halangan dan rintangan. Dan setelah mereka bisa menjatuhkan naga kuno, mereka sekarang diserang oleh pasukan zombie iblis lagi. Dengan sekuat tenaga, mereka pun mengalahkan pasukan zombie mereka satu persatu dan melindungi Xiaoyu. Akan tetapi di tengah-tengah keributan tersebut, tiba-tiba naga kuno bangkit kembali guys. Naga kuno yang mempunyai kekuatan yang tidak bisa diremehkan tersebut tiba-tiba mengeluarkan jurus terkuatnya, yaitu guntur api yang ganas. Sehingga hal itu membuat rombongan Biksu Tong pontang-panting, disusul dengan tembakan-tembakan api yang naga kuno lepaskan, yang membakar semua yang mengenainya. Akan tetapi dengan tekad yang sangat kuat, para murid-murid Biksu Tong berusaha mencari celah untuk menyerang naga kuno tersebut. Dan benar saja, kedua kalinya Biksu Tong berhasil memukul dengan telak naga tua tersebut hingga terpelanting di bukit. Tetapi tiba-tiba, tahu-tahu naga kuno tersebut mengeluarkan serangan naga kepada Aosue. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.